Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini tanggal 23 Mei 2025, hari Jumat, dan beberapa hari lagi sebelum Idul Adha di tahun 2025 ini, aku ingin membahas soal sebuah kajian yang aku dengarkan secara tidak sengaja kemarin. Jadi aku dengar kajian dari Ustadz Nuzul Zikri, itu muncul di berandaku, lalu aku lalu aku ngeklik dan aku menyimaknya karena aku penasaran dengan judulnya. Jadi judulnya itu kayak terkait berilah uzur untuk orang lain. Nah, jadi aku disclaimer dulu. Jadi kita tuh kan kadang sering banget ya gitu ya. Ya merasa kalau kok orang lain tuh berlakunya tuh kayak gini sih. Kenapa sih orang-orang tuh gini 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 gitu kayak bikin kita berpikir ini orang tolong ya ini kenapa ya gitu ya kok iso gitu loh literally kok iso caps lock jebol gitu kan. Nah, terus ketika aku mendengarnya, jadi dari kajian tersebut itu intinya adalah bagaimana kita memberikan uzur atau memberikan eh, kemakluman gitu, pemakluman gitu untuk orang lain. Nah, ini tuh karena ini tuh bakal bisa mencegah berbagai dosa-dosa yang bisa kita dosa-dosa yang berpotensi gitu ya untuk kita lakukan ya. Contoh, kita merasa paling benar lah dari orang lain, atau kita suuzon gitu ya berprasangka buruk kepada orang lain, atau kita ngegibahin orang lain, ngefitnah orang lain. Itu tuh dosa-dosa itu tuh bisa kita jauhi dengan langkah pertama, sebuah langkah preventif yang Masya Allah banget, yaitu adalah memberikan uzur atau pemakluman kepada orang lain. Jadi, semisal nih, em, semisal aku bertemu dengan seseorang yang dia itu, kalau dia tuh pas aku berpapasan dengannya, dia nggak dia nggak nyapa, dia mukanya cemberut, mukanya ditekuk gitu ya, segala macem gitu kan. Nah, kalau misalnya aku sumbu pendek gitu ya, aku bakal langsung ngejudge kalau, ih orang itu tuh sombong banget sih, orang itu jutek banget sih gitu kan. Nah, tapi ketika aku menerapkan prinsip untuk memberikan uzur atau pemakluman kepada orang lain tersebut, maka aku akan istilahnya ya dalam tanda kutip ya mencari-cari alasan kayak oh mungkin dia gini, mungkin dia gitu, mungkin dia lagi ini gitu. Contoh misal, oh mungkin dia lagi sakit gigi. Terus ternyata kita mengetahui fakta bahwa oh ternyata nggak sakit gigi kok gitu. Oh mungkin dia lagi kebelet. Enggak kok dia dia tuh udah habis dari toilet gitu. Oh mungkin dia. Kalau kita terus-terusan apa ya, terus-terusan mencari dan selalu ada jawabannya sampai di 70 uzur. Jadi dari 1 sampai 70 uzur, kalau misalnya kita tidak menemukan uzurnya atau tidak menemukan pemakluman yang bisa kita maklumi gitu ya, maka maka langkah terakhirnya adalah untuk ya udah mungkin ada uzur yang aku tidak ketahui gitu. Jadi ya kita tuh sebagai manusia tuh kadang suka sok tahu ya, kadang tuh merasa paling benar, terus juga ngeras apa ya kayak gampang untuk ngejudge orang lain. Oh dia nih gini 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 gini. Nah segala asumsi judge itulah yang bikin gesekan-gesekan di kehidupan kita nggak sih? Iya nggak sih kayak.
interaksi-interaksi yang berdasarkan dengan asumsi itu tuh bikin vibes-nya tuh kayak buruk gitu loh. Kayak, ah, kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Kok kamu gini? Kok kamu gitu? Gitu. Dan em, apa ya? Allah itu kan adalah Tuhan yang maha pemaaf, Tuhan yang maha lembut gitu ya. Ya sebagai hambanya gitu ya. Kayak Allah aja tuh kayak gitu gitu loh ke hambanya gitu loh. Jadi ya sebagai sesama hamba ke orang lain juga ya, ya udah kita ya coba em, berlemah lembut gitu ya kepada orang lain karena kita tidak tahu apa yang sedang dilaluinya gitu. Bisa jadi dia ternyata habis mengalami apa gitu yang kita nggak tahu gitu. Dan ya cukup kan di diri kita tuh kayak ya udahlah kita husnuzon, kita berprasangka baik gitu. Nah, mungkin juga ini tuh kayak apa ya? Wah, kalau kayak gitu tuh berarti polos banget dong. Berarti kayak innocent banget dong dalam menghadapi dunia gitu kan. Ya, ya gimana ya, kayak ya kita pinter-pinternya aja, pinter-pinternya kita aja lah gitu. Untuk melihat kayak, oh ini emang kejahatan gitu misalnya. Atau emang, oh ini kita tuh emang bisa, apa ya, perlu kita beri pemakluman. Nah, jadi kalau menurutku ya, menurutku pribadi, kalau yang sifatnya itu emang bener-bener ya literally kayak ya kejahatan dan emang ya kesalahan atau gimana ya, kayak aku takut salah sih, maksudnya kayak kalau misalnya itu emang bener-bener jelas kejahatan dan merugikan orang lain kayak oh ya udah berarti emang itu salah gitu ya. Tapi ketika hal itu tuh kayak hal-hal yang mungkin kayak istilahnya tuh kayak cuman dari segi dari segi norma, norma sosial apa ya, dari segi norma sosial kayak kurang cocok gitu ya, misal kayak ketemu nggak nyapa, atau misal apalagi ya, lupa salam kayak gitu-gitu, intinya hal-hal yang em, apa ya, hal-hal yang kita tidak bisa nilai itu benar atau salah ya, mungkin tuh tempatnya tuh ya di itu, di soal untuk berilah uzur atau pemakluman kepada orang lain itu. Tapi aku juga nggak tahu sih apa kayak hal-hal yang kayak kesalahan itu, kayak kita tuh kesalahan orang lain itu kayak apakah kita bisa beri uzur atau pemakluman. Tapi mungkin itu sih lebih ke kayak ya tugas, kalau emang kesalahan dan perlu diadili kayak ya udah kan itu berarti kan ya tugasnya hakim gitu kan sebagai yang mengadili, ya bukan tugas kita juga gitu. Ya, jadi ya mungkin itu untuk lebih apa ya, memberikan uzur atau pemakluman itu lebih pas gitu ya, mungkin ketika kayak di interaksi-interaksi dengan teman, dengan teman kerja, dengan rekan kerja, dengan tetangga gitu, dengan keluarga dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang tidak sumbu pendek ya, orang yang reflektif, orang yang berlemah lembut kepada orang lain. Dan percayalah bahwa kayak apapun yang ada di sekitar kita itu tuh literally ujian. Bahkan kondisi kita itu juga literally ujian. Kita lagi kaya atau lagi miskin itu kan literally ujian. Apakah kita bersyukur atau bisa, atau bersyukur atau justru ingkar? Apakah kita bisa bersabar atau justru ingkar gitu? Nah, dalam hal ini ketika kita melihat gitu ya berbagai kelakuan-kelakuan orang lain tuh yang rasanya tuh gak pas gitu ya. Kayak, ih kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia kayak gitu? Ya, itu tuh ujian bagi kita untuk gak ngejudge dia gitu loh. Untuk gak yang cepet ngejudge gitu. Kayak, ya itu tadi, berilah uzur gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.